Halo teman-teman. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal cerita tentang turunan atau aplikasi turunan bagian yang ketiga. Di sini ada dua soal yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk soal nomor 6. Luas daerah yang diarsir pada gambar akan mencapai maksimum jika koordinat titik M adalah berapa? Di sini diketahui ada gambarnya nih, ada garis lurus yang melewati sumbu X di titiknya 4 dan sumbu Y di titik 5. Kemudian di sini ada kotak, ada persegi panjang. Nggak tahu ukurannya berapa, tapi di sini dikasih tahu ada titik M. Titik M di sini maksudnya adalah titik pada persegi panjang yang memotong si garis lurus. Koordinatnya X, Y yang diketahui. Sekarang kita harus cari supaya luasnya maksimum, koordinat ini harus berapa sih? Yang pertama, kelihatannya di sini nggak dikasih tahu angka sama sekali, tapi di sini ada garis lurus yang kita cari dulu persamaannya. Mencari persamaan garis lurus, cara cepatnya karena di sini ada titik potong dengan sumbu X dan Y-nya, maka langsung kita bisa buat persamaannya adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 4, 20. Setelah kita dapat persamaan garisnya, terus kita harus ngapain nih untuk cari koordinatnya. Yang mau dicari maksimumnya, itu adalah luas daerahnya kan. Luas si kotak ini. Maka nanti fungsi luas kotaknya harus kita cari turunan pertama. Sebelum cari fungsi luasnya, kita kan harus tahu dulu panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya adalah dapat dari koordinat yang di sini. Ini berarti X, ini Y. Maka panjangnya, kalau kita sebut ini panjang, ini adalah panjangnya X, dan ini lebarnya sebesar Y. Jadi luas daerah yang diarsir adalah X dikali Y. Karena kita nggak bisa turunin kalau fungsinya ini ada dua variabel, jadi salah satu kita cari dulu nih, X atau Y-nya, penggantinya, substitusinya. Caranya gimana? Kita lihat pada gambar, M ini kan terletak pada garis lurus. Maka koordinatnya pasti memenuhi si persamaan garis ini kan. Jadi kita bisa ubah kalau misalnya koordinat X-nya tetap X, maka koordinat Y-nya gimana sih dalam X? Kita pakai ini. Jadi kita buat jadi Y sama dengan aja. Jadi 4Y sama dengan 20 min 5X. Y sama dengan 20 min 5X per 4. Jadi kita dapat persamaan Y-nya. Setelah itu kita substitusi ke fungsi luasnya. X dikali Y-nya diganti jadi 20 min 5X per 4. Ini kita bagi 4 aja masing-masing jadi 5X min 5 per 4X kuadrat. Setelah fungsi luasnya dalam satu variabel, baru kita turunin. Turunan pertamanya adalah 5X diturunin, jadi 5 min 5 per 4X kuadrat. 5 per 4, pangkatnya maju, kemudian dikurang 1. Jadi 5 min 5 per 2X. Kita cari X-nya buat jadi sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Selanjutnya cari koordinat Y setelah dapat koordinat X. Kita masukin aja nih X-nya ke fungsi Y tadi. Jadi 20 min 5 kali 2 per 4. Sama dengan 20 kurang 10, 10 bagi 4. Disederhanakan jadi 5 per 2. Ini adalah koordinat Y-nya. Sehingga kita jawab pertanyaannya, luas daerah akan maksimum jika koordinat titik M-nya adalah 2,5 per 2. Next, soal nomor 7. Lisa akan meniup balon karet berbentuk bola. Ia menggunakan pompa untuk memasukkan udara dengan laju pertambahan volume udara 40 cm persegi per detik. Jika laju pertambahan jari-jari bola 20 cm per detik, jari-jari bola setelah ditiup adalah berapa? Oke, di sini kita akan menggunakan aturan rantai. Kita lihat yang diketahui. Laju pertambahan volume udara. Ini ditulis dengan dV per dt.
laju pertambahan volume V dalam satuan waktu. Waktunya kita sebut dengan T kecil, dV per dt. Jadi ini sebenarnya sama aja seperti turunan pertama fungsi V dalam T gitu. Sama dengan 40 cm persegi per detik. Selanjutnya ada lagi nih, laju pertambahan jari-jari bola. Jari-jarinya kita simbolkan dengan R. Ini juga masih dalam satuan waktu per dt sama dengan 20 cm per detik. Jari-jari bola setelah ditiup adalah berapa? Nah, karena ini berhubungan dengan volume bola, maka kita cek coba rumusnya volume bola itu apa sih? Volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi volume dalam variabel R. Maka nanti kita bisa mencari dari sini nih akan dapat dV per dr. Menurunkan volume dalam variabel R. Sehingga kita buat aturan rantainya begini. dV per dt kita pecah menjadi dV per dr dikali dr per dt. Jadi kalau dr-nya dicoret akan kembali dV per dt. Semuanya kita sudah punya nih dari yang diketahui. dV per dt itu 40. Kemudian dr per dt 20. dV per dr berarti kita turunin dulu nih fungsi volume ini. Kita turunin menjadi 4/3 dikali pangkatnya maju, pangkatnya R. Pi-nya biarin, Pi-nya ini kan angka ya, bukan variabel. Lalu pangkatnya R berkurang 1. Maka kita dapat turunannya, turunan V terhadap R 4pi R kuadrat. Setelah itu kita akan mencari variabel yang belum tahu di sini, yaitu mencari R. 20-nya kita pindah ke ruas kiri, 40 dibagi 20 yaitu 2, sama dengan 4pi R kuadrat. R kuadrat sama dengan 2/4pi atau 1/2pi. Maka R-nya sama dengan akar dari 1/2pi dengan satuan cm. Jadi jari-jari bola setelah ditiup adalah akar dari 1/2pi cm. Pi-nya nggak usah diganti angka, nggak apa-apa. Selamat belajar ya!